Sudah, oke ya. Jadi kalau misalnya ini ada, nah ini ada kalau model model fixed effect model itu kan ini model ininya bisa variabel y ya, ini x ya, ya. Nah kalau panel itu kan panel ini bisa fungsi konsumsi atau fungsi y ya fungsi y gitu ya. Nah ini kan satu model ya, jadi menguji linear ini satu model ya, panel ya, tapi mau membedakan antara fixed effect model dengan random effect model. Nah bedanya kan fixed effect model itu di sini ya. Jadi kalau kemarin kalau di fixed effect model si errornya itu ditambahkan di sini ya. Jadi ini tambah error tambah alpha gitu ya. Tapi kalau kalau yang random itu nanti yang pengaruhnya yang di sini di slope-nya ya. Jadi ini dimasukkan ke slope-nya ya, si standar errornya ya. Jadi kalau di peak effect model dimasukkan ke sini ke konstanta, kalau di situ kalau di random masuk ke variabel galatnya atau variabel standar errornya ya. Nah itu bedanya antara peak effect model dengan random effect model. Jadi mau menguji uji Houseman itu mau menguji apakah garis ini menggunakan fixed effect ya, fixed effect atau pakai random effect gitu ya. Tapi ini panel ya. Tapi kalau misalnya datanya data cross section ya, mau menguji misalnya model pendapatan di mana, misalnya di Jawa Barat, misalnya antara model pendapatan di Kabupaten Garut dengan Kabupaten Sumedang misalnya. Nah itu kan ada dua ini ya, mungkin konstantanya berbeda gitu ya. Ada dua garis, ini bisa untuk Garut ya. Nah ini misalnya ada ini untuk Sumedang misalnya. Nah ini untuk data time series atau data cross section ini bisa menguji dua ini ya. Jadi menguji dua ini pakai uji Houseman ya, atau pakai uji Chow ya, Chow test ya. Jadi uji Houseman itu bukan hanya untuk menguji data panel satu garis linear, tapi juga bisa untuk menguji dua model ya. Ya misalnya kalau di pendidikan mau menguji misalnya model hasil belajar ya, hasil belajar diperoleh apa gitu ya, hasil belajar misalnya antara laki-laki dan perempuan ya, model hasil belajar laki-laki dengan model hasil belajar perempuan. Nah itu bisa pakai uji Chow atau pakai uji Houseman ya. Jadi untuk membedakan dua model atau dua garis ya. Jadi bukan hanya satu model gitu ya. Nah itu yang harus diingat. Jadi uji Houseman ini bukan hanya untuk menguji data dari panel ya. Ingat bisa juga. Jadi Anda kan kemarin punya data time series ya. Semuanya kan punya data time series. Punya data time series kan semuanya ya? Punya, Pak. Punya. Nah itu nanti bisa misalnya siapa komentar yang kota kabupaten Destra siapa? Destra? Halo? Bukan Pak. Yang ada kota kabupaten di Jogja, di mana komentar yang ada bantu itu siapa? Dapak? Iren Pak kalau nggak salah. Iren. Nah itu bisa ya nanti misalnya ada y fungsi dari fungsi dari x1, x2 sampai x3 ya. Nah misalnya kan kalau panel kan ada beberapa kabupaten kota gitu ya. Kemudian ada data time series-nya. Nah tapi itu bisa kalau misalnya ada
datanya data time series ya, itu bisa dibuat ya, misalnya model pendapatan di Kabupaten A dengan model pendapatan di Kabupaten B gitu ya. Nah, itu bisa ya pakai uji Hostman ya. Jadi tidak hanya untuk data panel gitu. Nah, ini uji Hostman. Nah, ini itu kalau yang kemarin kan model statis ya. Nah, ini model dinamis. Nah, ini tadi bedanya ya. Jadi kalau model statis itu ininya variabelnya kan PDRB fungsi dari apa-apa gitu ya. Fungsi dari investasi, konsumsi apa. Nah, ini di sini nanti ada dari variabel bebas ya. Ini menjadi variabel dari dependen menjadi variabel independen ya. Tapi ininya ya. Jadi PDRB tahun ke T PDRB tahun ke T dipengaruhi oleh PDRB tahun T-1 ya. Jadi misalnya ini tadi PDRB tahun 2021 dipengaruhi oleh variabel PDRB tahun 2020. Nah, kemudian variabel lainnya apa? Ya. Jadi ini di sini ada pengaruh dari variabel sebelumnya ya. Ya. Nah, di sini ini jadi beda. Nah, ini yang statis ini yang ini ya. Jadi kemarin ini estimasi diproses dengan, nah ini kalau di statis itu kan kemarin pakai OLS ya atau pakai common FX model ya. Nah, kemudian diuji, nah ini diuji big effect atau random effect ya. Nah, ini nanti mana hasilnya ya, ini yang sudah dikerjakan kemarin sampai sini ya. Jadi apakah model yang kita buat itu fix atau random ya. Tapi sebenarnya tadi balik lagi ke sini. Nah, ini apa yang dimaksud dengan konsisten ini ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Halo? Ada yang pernah baca di buku ekonometri? Tahu konsisten? Atau tahu ini apa simulasi Monte Carlo? Ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Oke, ya jadi yang dimaksud dengan konsisten itu gini. Ini tadi siapa? Tadi yang jawab siapa? Karisma, Pak. Karisma kemarin mengolah datanya Tentang yang time series atau yang panel, Pak? yang panel. Panel itu tentang ini, pengaruh inflasi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran, kalau nggak salah. Iya. Pengangguran ya. Pengaruh investasi, inflasi, dan pertumbuhan terhadap pengangguran. Ya. Di berapa kota kabupaten? Di berapa provinsi? Di Provinsi Jawa Tengah, 35 kabupaten kota, Pak. Oh, di 35 kabupaten kota Jawa Tengah. T-nya berapa tahun? T-nya 3 tahun, Pak. 3 tahun, berarti datanya cuma 105 ya? Iya. Nah, itunya fixed effect model ya? Iya. Hasilnya? Iya, Pak. Fixed effect model. Iya. Nah, itu kenapa? Coba kenapa? Karisma. Kok fixed effect model, enggak random effect model? Jadi model yang paling bagus itu ya sebenarnya random ya. Random effect model ya.
Jadi random effect mode itu mode yang bagus dibandingkan dengan PEM sebenarnya, fixed effect model ya. Karena ini sebenarnya konsisten ya. Ya. Jadi kalau jika tidak ada korelasi antara PB independen dan efek individu, ini berarti ada autokorelasi ya, autokorelasi ya. Tidak ada autokorelasi ya berarti kalau tidak ada korelasi, kemudian tidak ada multi, mungkin tidak ada hetero. Nah, ini PEM itu sebenarnya konsisten ya. Jadi maksud konsisten itu gini ya, Karisma dan semua yang lain. Maksud konsisten ini gini, misalnya tadi Karisma mengolah data 35 kota kabupaten dengan 3 tahun ya. Itu dari sisi persyaratan pengujian panel sih udah bagus ya. N-nya lebih besar dari T-nya dan sangat ideal ya, 35 dengan 3 gitu ya, berarti 105. Cuma itu sebenarnya 105 kan masih sedikit gitu ya. Ya. Nah, maksud konsisten ini gini, ketika misalnya datanya ditambah, ya ketika datanya ditambah, misalnya ya, kalau kota kabupatennya mungkin tidak bisa ditambah, ya, misalnya tahunnya ditambah, ya, tadinya 3 tahun 105, nah sekarang misalnya tahunnya ditambah jadi 6 tahun, ya, nah itu kan jadi bertambah ya, observasinya jadi bertambah, tadinya 105, jadi kalau 6 tahun jadi berapa? Jadi 210 ya. Nah, ketika diuji data 2010 observasi ya. Nah, apakah hasilnya sama PEM, masih PEM atau berubah jadi REM? Ya, karena kalau datanya semakin besar ya, datanya semakin besar, semakin mendekati populasi ya, itu hasilnya akan REM. Ya, akan REM ya. Jadi makanya konsisten itu kalau misalnya datanya nanti ditambah ya. Kalau misalnya ditambah jadi 6 tahun masih PEM ya berarti konsisten gitu ya. Tapi kalau ditambah lagi sebenarnya nanti dari sisi peluang probability itu akan mendekati ke populasi ya. Dan kalau jumlah observasinya besar itu akan menunjukkan modelnya itu random ya dibandingkan dengan datanya yang kecil ya. Jadi itu yang dimaksud dengan konsisten itu ketika sampelnya ditambah hasilnya konsisten ya. Ya misalnya penelitian di mana tentang MPC ya. MPC di Jawa Barat misalnya hasilnya ketika diambil sampel 100 MPC-nya 0,8. Ambil sampel 200 0,8. Sampel 1000 itu konsisten ya. Jadi berapapun sampelnya ditambah akan semakin mendekati titik populasi ya dan konsisten ya. Karena itu kan dan nanti di dalam pengujian mode ekonometri ini yang penting homoskedatis dengan autokorelasi ya. Karena kan itu jelas ya, homoskedatis dan autokorelasi itu jelas ininya, jelas uji hipotesisnya H0 dan H1-nya ya. Termasuk di sini ya di uji Hausman juga kan jelas H0 dan H1-nya, H0-nya PEM, H1-nya H0-nya REM, H1-nya PEM ya. Kemudian diuji homoskedatis juga kan jelas H0-nya apa, H1-nya apa ya. Kemudian diuji autokorelasi juga jelas. Tapi kalau uji multikolinear kan tidak ada H0 H1-nya gitu ya. Jadi itu kecuali kalau ada hubungan multikolinear sempurna itu baru ada masalah ya. Selama mode itu memenuhi asumsi regresi linear ya atau kondisi Gauss-Markov, nah itu selama itu nilai modelnya sudah bagus ya. Kalau sudah memenuhi syarat homoskedatis dengan autokorelasi. Kalau multikolinear itu bisa diabaikan karena nggak jelas itu ya, tidak jelas, sangat subjektif sebenarnya. Nah kembali ke sini ya jadi ini ya bedanya nanti
ada variabel yang mundur ya. Jadi nanti jumlah observasinya akan lebih kecil ya, akan lebih kecil. Jadi kalau misalnya tadi jumlah observasinya 105, kalau ininya ada T-1 berarti berkurang nih. Ya. Jadi 100 berapa? 104 mungkin ya. Karena berkurang ya. Jadi nanti kalau yang panel atau yang series kan PDRB bisa dipengaruhi oleh apa? Oleh investasi, oleh apa? Tadi oleh yang lainnya, faktor X yang lain gitu ya. Nah, ini nanti YT, XT ya. Y2, T2, Y3, T3 ke bawah gitu ya. Nah, nanti ini karena ada yang bergeser ya, T-1 ya, nanti jumlah observasinya akan berkurang di dalam model dinamis gitu. Nah, ini yang sudah kita pelajari ya. Nah, ini model yang muncul masalah endogeneity ya. Jadi di dalam model itu tadi ya ini lag ya. Jadi ada pengaruh, ada lag ya. Jadi di ekonomi itu kan ada time lag. Jadi satu variabel berubah itu tidak akan langsung mempengaruhi variabel, tapi ada waktu ya. Jadi konsumsi, misalnya ada pendapatan hari ini, itu tidak langsung misalnya mempengaruhi konsumsi hari ini, tapi mungkin mempengaruhi konsumsi besok gitu ya. Atau konsumsi hari ini juga dipengaruhi oleh konsumsi kemarin, atau konsumsi hari ini akan mempengaruhi ke konsumsi besok ya. Nah, ini yang disebut dengan endogeneity itu ya. Nah, kemudian di sini kalau ada endogeneity ya, jadi kalau ada lag ya termasuk di inflasi ya. Inflasi di harga juga ketika ada harga suatu barang naik ya, barang substitusi atau barang komplementer, nanti kan tidak langsung mempengaruhi ke barang lain ya, ada waktunya ya. Nah, ini yang biasanya yang kenapa menggunakan data panel dinamis? Nah, karena ada ini ya. Jadi ada pengaruh faktor-faktor variabel-variabel yang diduga akan mempengaruhi variabel ya. Jadi masih variabel itu, tapi variabel sebelumnya ya, jadi variabel konsumsi hari ini dipengaruhi oleh konsumsi kemarin, atau konsumsi hari ini mempengaruhi konsumsi besok gitu ya. Ya kalau harian gitu ya. Nah, itu yang nanti di dalam estimasinya itu jadi tidak konsisten dan bias ya. Nah, ini dikembangkan oleh, tapi ini tidak akan saya bahas banyak ya ini ya, karena targetnya ini sampai sini saja sih sebenarnya, sampai statis ya. Tapi ini kan sebagai wawasan, sebagai pengetahuan Anda ya, ketika Anda nanti menghadapi masalah di dalam pengolahan data ekonomi ya, Anda sudah punya ini pakai dinamis gitu ya. Kalau menemukan nanti modelnya kurang bagus ya, nanti bisa dicoba model dinamis gitu ya. Nah, ini di model statis ya. Jadi banyak. Anda semester berapa sekarang? Dapat? Semester 6 berapa? Semester 4, Pak. Oh, semester 4. 4, Pak. Semua semester 4? Yang UM juga semester 4? 6, Mbak. Wah, ya 6 ya. Jadi semester 6 ini sudah dekat ke semester 7 ya. Kalau di UPI semester 7 itu sudah proposal ya. Di UM semester berapa proposal? Sebenarnya bisa semester 6 sama semester 7 itu bisa. Nah, itu ya. Jadi ini untuk UM ini ada beberapa topik ya yang mungkin bisa nanti dijadikan sebagai bahan untuk proposal ya, untuk dipertimbangkan ya. Ini data panel ini ya, ini data panel yang statis ya. Ini dalam topik-topik penelitian. Jadi ini PEM dan REM itu tadi ya, jadi bukan hanya untuk data panel ya, tapi juga bisa untuk data cross section atau data time series yang mau menguji dua model gitu ya.
Jadi kalau di pendidikan misalnya hasil belajar antara apa ya, jurusan apa, kalau dilihat jenis kami antara laki-laki perempuan itu kan 2 model. Nanti model hasil belajar laki, model hasil belajar perempuan. Itu 2 model cross section misalnya ya, ada berapa siswa, 40 siswa atau 100 siswa ya. Nah, itu bisa 2 model ya. Jadi bisa cross section atau time series ya. Time series seperti tadi ada data pengangguran di 35 kota kabupaten ya. Kemudian tadi ada 3 tahun seriesnya ya. Nah, itu nanti kan itu model bisa ada 35 model ya. Jadi model di setiap kota kabupaten itu bisa diuji gitu ya, atau dikelompokkan misalnya Jawa Barat itu misalnya Jawa Barat itu ada yang daerah barat ya, daerah barat misalnya ya, barat, kemudian pantai utara, kemudian daerah Priangan Timur, tengah, atau daerah timur gitu ya. Nah, itu nanti bisa uji model misalnya pengangguran. Nah, ini ya, integrasi pasar daerah dengan pasar induk misalnya ya. Nah, ini apakah misalnya harga-harga perubahan atau harga-harga yang terjadi di pasar induk itu mempengaruhi harga-harga di pasar-pasar sub pasarnya gitu ya. Ya, kalau di Bandung misalnya pasar Caringin atau pasar Gede Bage ya, kalau di Jakarta pasar induk Cipinang ya. Nah, apakah harga-harga di pasar induk Caringin atau Gede Bage ini mempengaruhi ke harga-harga pasar di Kota Bandung atau di Jawa Barat gitu ya, ke pasar-pasar yang di Jawa Barat atau pasar-pasar di Kota Bandung gitu ya. Nah, ini kajian tentang integrasi harga-harga di pasar induk dengan pasar sub pasarnya ya, baik di tingkat kota maupun tingkat kabupaten dalam sebuah provinsi ya. Ini bisa jadi kajian data panel dengan menguji PEM dan REM ya. Jadi yang mau membuat proposal ini kira-kira kinerja ini, tapi ini untuk manajemen mungkin ya, kinerja keuangan atau lembaga keuangan atau operasi ya. Nah, ini juga bisa menguji ya menggunakan data panel dengan PEM atau REM ya, atau ya tadi ya bisa juga untuk data cross section, ada 2 model atau data time series dengan 2 model ya. Nah, kemudian ini misalnya daya serap anggaran di kementerian atau lembaga-lembaga pemerintahan ya. Jadi ini bisa ya pakai data panel, kemudian nanti menguji PEM dan REM ya. Jadi daya serap anggaran. Jadi seberapa, kan ada berbagai kementerian ya, kemudian lembaga ya di Indonesia. Dan nanti bisa dikaji ya bagaimana daya serap, perbandingan daya serap dari berbagai kementerian ya. Jadi selama ini kan misalnya di kementerian, di satu kementerian anggarannya sekian triliun, 10 triliun, 15 triliun, tapi daya serapnya misalnya dari 10 hanya 9, hanya 8 ya. Nah, itu kenapa ya? Nah, itu nanti bisa uji ini ya, uji perbedaan daya serap di antara berbagai kementerian dan lembaga ya. Nah, ini bisa pakai data panel ya. Kemudian ada di UKM ya untuk yang mengambil studi pembangunan mungkin ya di UMKM, usaha kecil ya, kajian usaha kecil menengah, ini bisa menguji efisiensi produksi ya. Jadi pakai data panel juga, ini bisa pakai data panel, uji ini apakah fixed effect mode atau REM ya. Ini efisiensi produksi ya. Jadi misalnya di UKM itu kan ada beberapa sektor UMKM ya. Ada sektor kuliner, sektor kerajinan, garment Nah, ini nanti bisa uji efisiensi ya. Jadi produksi di sektor atau di usaha apa
di UMKM yang paling efisien, ya. Atau efisiennya itu ketika inputnya apa, kombinasi inputnya apa, ya. Nah ini bisa ke data panel, kemudian nah ini dampak infrastruktur juga, ya ini bisa pakai data panel ya, dampak infrastruktur misalnya pada PDRB ya, di antara kabupaten kota, ya. Nah itu di Indonesia itu kalau nggak salah ada sekitar berapa ya, kemarin itu 500-an ya, 500 lebih lah kabupaten kota, ya 34 provinsi, ini ada 500-an. Nah ini bisa nanti ya, jadi bisa mengkaji dampak infrastruktur pada PRB ada berbagai kota kabupaten di Indonesia, ya. Nah kemudian di internasional, ekonomi internasional juga bisa ini ya, ekspor atau impor ya pada berbagai komoditas pada berbagai negara, ya. Nah kemudian pada ini daya saing ya, daya saing ya, ini daya saing provinsi. Nah ini menarik ya, daya saing provinsi ya. Jadi kalau Indonesia ada 34 provinsi, sebenarnya mana daya saing. Nah ini bisa pakai data panel, nanti uji PEM, uji REM, ya kita mau bandingkan ini daya saing apa sih ya, misalnya provinsi mana ya di Indonesia dari 34 provinsi yang daya saingnya ya ini daya saingnya dilihat dari berbagai output produksi ya terutama produk-produk kreatif ya. Nah ini mana yang paling memiliki kuat gitu ya, daya saingnya kuat ya. Jadi selama ini Jawa Barat itu 45% industri di Jawa Barat ya. Jawa Tengah itu hampir tidak ada ya, hampir kecil sekali Jawa Tengah. Ya, Jawa Timur lumayan ya, kenal ditopang oleh Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto ya. Jawa Timur lumayan ya. Tapi kalau Jawa Tengah itu relatif sedikit ya. Sisanya ya di luar Jawa ya. Jadi itu nanti bisa apakah daya saing di Jawa Barat misalnya yang banyak industrinya, apakah memang daya saingnya tinggi dibandingkan dengan misalnya yang industrinya sedikit tapi punya kekuatan daya saing lebih tinggi gitu ya. Nah itu bisa pakai ini ya, jadi itu PEM dan REM nanti. Nah ini yang kalau ini yang dinamis ya. Ini yang dinamis. Kalau yang tadi yang statis, nah ini yang dinamis ya. Jadi kalau mau menggunakan ini di ekonomi atau di manajemen, ini pakai dinamik itu, ini ya, misalnya investasi perusahaan di sektor keuangan. Ya ini finance ya, economic finance ya, investasi perusahaan di sektor keuangan, konsumsi healthy diet ya, ini apa sih? Misalnya obat-obat ini ya, obat-obat herbal ya. Jadi ini konsumsi obat-obat diet ya, obat-obat herbal lah yang tidak mengandung kimia ya. Nah ini biasanya ini orang kan ketika menggunakan obat-obat yang herbal gini juga punya ketergantungan ya. Jadi kalau dia sudah nyaman misalnya menggunakan obat-obat herbal, obat-obat diet, ini konsumsinya juga akan naik atau konsumsinya akan tetap ya, tidak akan pindah ke obat-obat kimia misalnya ya. Nah ini juga menarik untuk dikaji ya, konsumsi ini jarang, ini sebenarnya jarang tapi menarik nih ya. Nah kemudian ini di manajemen, ini di ekonomi ya, ekonomi ini masih ekonomi, keputusan investasi wilayah kota ini di ekonomi. Kemudian ini yang terkait dengan upah juga bisa ya, upah minimum, upah regional gitu ya, bisa ke produktivitas. Kemudian mode inflasi ya. Nah ini mode inflasi satu volatile food ya di provinsi di Indonesia ini juga menarik ya. Ini bisa kajian. Kemudian permintaan jasa media sosial ya. Nah ini media sosial yang mungkin kita semuanya sangat ini ya, sangat tergantung ya. Nah ini
Ya, ini masih jarang ya. Banyaknya kan model-model permintaan ini untuk jasa-jasa produk barang-barang ya. Barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang mewah ini banyak. Tapi ini masih jarang untuk media sosial ya. Nah, kemudian ini ya kalau di manajemen khususnya keuangan ya bisa mengkaji harga-harga saham ya. Jadi itu topik-topik yang bisa sebagai sebagai ide untuk nanti Anda membuat kalau semester 6 ya udah ya mau semester 7 ini udah siap-siap ya. Kalau yang UPI masih semester 4 ya. Belum metodologi ya. Jadi ini kalau nggak tahu ini jadi semester 4 ya. Di kurikulumnya UPI semester 4 apa semester 6? Memang semester 4 ekonometri? Iya, Pak. Semester 4. Tapi makro mikro, teori makro mikro udah ya? Teori mikronya udah, sekarang lagi teori makro, Pak. Ini jadi kalau dulu itu sebenarnya makro mikro lulus baru ekonometri gitu ya. Sekarang berarti bersamaan ya ini ya. Teori makro sama ekonometri ya. Iya. Ya, jadi ada bagusnya, ada gimana ya? Nggak tahu ini. Ada bagusnya, ada jeleknya juga. Bagusnya mungkin Anda bisa langsung berinteraksi antara belajar teori ekonominya dengan pengujian ekonometrinya ya. Tapi jeleknya ya harusnya kalau nggak salah prasyarat untuk mengikuti ekonometri juga. Oh ya, tapi bukan teori, tapi prasyaratnya itu pengantar ya, pengantar mikro sama makro ya. Ya, jadi ini minimal ada teori-teorinya, teori dasarnya lah mikro makro sudah dapat ya. Nah ini salah satu model DPD ya, Dynamics Panel Data atau Data Panel Dinamik ya. Ini salah satu contoh saja model ya. Ini modelnya ini konsumsi ya, konsumsi. Nah ini lihat. Ini pakai loan konsumsi IT ya. Ini berarti datanya data time series ya. Dipengaruhi oleh alpha plus atau ini biasanya pakai B0 atau alpha, nggak apa ini ya. Ya, ini ada yang pakai alpha, ada yang pakai B0. Tapi ini yang jelas ini konstanta ya. Plus B1 lon CI ya, CI. Nah, ini sebenarnya ini nih. Estimate dynamic demand model for cigarette based on value. Jadi ini model permintaan rokok ya, model permintaan rokok menggunakan data ini dari 46 American, ini dari 46 negara bagian ya. Jadi ada 46 negara bagian ya. Nah, ini konsumsi rokok ini II-nya berarti negara bagian 46 ini ya. B1 lon T, ini T-1 ya. Jadi konsumsi T dipengaruhi oleh konsumsi T-1 ya. Jadi konsumsi rokok pada periode T dipengaruhi oleh konsumsi rokok pada T-1 ya. Ya kalau bulanan ya konsumsi bulan ini dipengaruhi oleh konsumsi rokok bulan kemarin, atau harian hari ini atau tahunan tahun ini oleh tahun kemarin gitu ya. Nah, kemudian ini P itu harga ya, harga rokok ya. Di negara I-nya di negara bagiannya gitu ya. Individunya ini negara bagian. T-nya waktunya ya. T-nya di sini 30 ya. Jadi ini N-nya 46, T-nya 30 ya. Mungkin ini ya terlalu dekat ya. Individunya 46, T-nya 30 ya. Ini nggak tahu ini terlalu dekat ya.
Ya ini nanti nggak tahu hasilnya bagus nggak gitu ya kalau ini. Yang bagus kan ininya T-nya tidak terlalu besar ya. T-nya kan minimal 3 boleh ya, minimal 3 atau 5 gitu ya. Ini kalau 30 kan ini banyak datanya sih lumayan ya. Hampir 1000, mungkin 1300-an 1400 ya. Nah, kemudian dipengaruhi oleh pendapatan ya, pendapatan, kemudian dipengaruhi oleh ini apa? PNIT ya. Nah, PNIT ini di sini ini apa sih? Ini nih. PNIT. PN itu denotes the minimum real price of cigarettes in any. Jadi ini harga yang apa ya? Harga yang paling rendah. Sebenarnya ya, Pak. Hah? Apa harga apa? Harga sebenarnya yang paling ini. Yang paling rendah. Iya. Nah ini itu sebenarnya PN itu untuk ini melihat apakah terjadi apa sih ya, penyelundupan atau tidak gitu ya. Maksudnya penyelundupan rokok dari satu negara bagian ke negara bagian lain. Kenapa ada penyelundupan? Karena ada harga yang berbeda di antara 46 negara bagian ini gitu ya. Nah, tapi kalau untuk mengumpulkan data penyelundupan, kira-kira datanya ada nggak ya? Halo? Ini. Kayaknya ada deh, Pak. Soalnya kan ke Coba detect sama Bea data yang Cukai ya. diselundupkan ada nggak? Misalnya gini, kalau di Indonesia itu pernah terjadi, coba-coba di Indonesia, ada yang bisa memberi contoh penyelundupan di Indonesia? Terkait dengan harga, perbedaan harga. Misalnya di Indonesia itu pernah ya, karena misalnya minyak tanah atau minyak tanah atau premium ya, itu kan kalau harga disubsidi jadi lebih murah ya. Ya premium itu kan misalnya 6.500, tapi itu kan sebenarnya 6.500 itu kan misalnya udah disubsidi ya. Harga harusnya misalnya 9.000. Nah, kemudian misalnya ada di negara apa di negara apa ya, bukan di negara ya, tapi kalau di Indonesia premium di tiap itu kan sama ya. Di tiap provinsi sama nggak harganya? Di Indonesia. Beda ya, Pak? Hah? Harusnya sama, Pak. Sama. Sekarang mah sama, dulu mah beda. Tapi yang membedakan kan bukan harga pokoknya, tapi karena biaya transportnya yang membedakan. Ya. Tapi kan di Indonesia pernah terjadi penyelundupan minyak tanah premium dijual tuh ke orang asing di laut gitu ya. Kenapa? Karena harganya misalnya lebih murah. Ya lebih murah, padahal lebih murah kan disubsidi gitu ya. Nah, data penyelundupan itu bisa nggak dikumpulkan? Ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada, sulit. Makanya di sini juga di model ini, di bukunya Batagi, di buku ekonometrinya Batagi, ini yang model ini model panel dinamik ya. Ini sih tadi untuk melihat apakah terjadi penyelundupan atau tidak. Nah, ini pakai data paling murah ya. Jadi kalau dari 46 negara ini nanti cari data yang data yang paling murah di mana? Di negara bagian mana gitu ya. Data yang paling murah di negara bagian mana? Nah, kemudian kalau misalnya itu signifikan ya, signifikan bahwa di daerah itu harga di satu negara bagian misalnya harganya paling di negara bagian A misalnya paling rendah dan signifikan, nah itu diduga bahwa itu akan terjadi, itu mungkin terjadi penyelundupan gitu ya, tapi belum pasti ya. Makanya ini ekonomi itu kan lah ini ya, jadi bukan model matematik atau model statistik
Ya, jadi ekonomi itu masih bisa bisa berubah model-model itu ya. Dengan adanya tambahan variabel, dengan adanya ditambah N-nya, ditambah T-nya itu bisa berubah ya. Jadi itu kelebihan ekonometri ya. Kalau matematik kan sudah pasti ya. Kemudian kalau statistik masih ada kriteria uji F, uji T kan udah ada kriteria. Tapi kalau di ekonometri ini masih mungkin ya bisa berubah. Ya makanya ada UT ini ya, ada error term ini ya. Jadi error term ini untuk menunjukkan seberapa besar model ini ya. Jadi apakah uji F itu kan sebenarnya menguji pengaruh variabel ini ya, variabel CP, harga pendapatan, dan kemungkinan ada barang-barang selundupan ini, apakah pengaruh variabel X ini pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan error term ya. Jadi uji F itu ya. Jadi kalau uji F-nya signifikan, nah berarti pengaruh C, P, Y, dan Vn ini lebih besar daripada error ya. Jadi kalau misalnya R kuadrat R square-nya 0,90, nah itu berarti 90% dipengaruhi oleh variabel-variabel ini, yang 10%-nya ini ya UIT ini ya. Dan UIT ini kan di model statis ada dua, di PEM itu ada yang karakteristik individualnya dimasukkan ke sini ya. Di fixed effect itu si bagian dari UT terutama karakteristik individu dimasukkan ke sini ke apa ya, itu PEM. Kalau REM justru ditambahkan di sini ya, plus karakteristik individu plus UIT gitu ya. Nah itu bedanya PEM dengan REM ya. Jadi ini modelnya ini model dinamis yang pakai bisa PEM, mungkin nanti modelnya bisa REM ya. Nah dari data yang Anda kemarin buat, kira-kira bisa nggak dibuat dinamis? Coba. Nanti ngujinya sih sama saja sih sebenarnya ya. Coba, ada yang punya data yang tugas kemarin nggak siapa? Saya punya data yang tugas kemarin, saya punya data yang tugas kemarin nggak? Yang data yang hasil pengujian tugas kemarin ada? Ada apa? Coba di upload di screen, di share screen. Oh, pakai itu Pak, saya pakai HP. Oh, siapa yang bisa? Karisma bisa, Karisma? Laptopnya di rumah. Oh, ini di mana kita, saya lagi main? Enggak Pak, lagi di rumah saudara. Oh, siapa yang bisa share itu screen yang tugas kemarin? Karisma bisa? Coba lihat salah satu tugas apa aja sih, silakan mau lihat ya. Inka ada, Inka? Saya pakai HP, Pak. Hah? Pakai HP. Oh, siapa ada yang pakai laptop? Apa semuanya pakai HP? Ini saya yang kemarin udah pada hilang. Kemarin saya udah nggak downloadan 3-4 ya. Ini cari nggak ada. Ada yang pakai laptop? Coba siapa? Hairi mah jauh, ulah nu deket teh. Parik ada? Apa? Parik? Yang tugas kemarin coba di screen, bisa share screen? Bisa Pak, tunggu sebentar. Ya, coba Parik ya. Coba kita langsung aplikasi ke ini aja, ke yang data ada ya, yang datanya ada yang kemarin. Sudah muncul. Ini datanya tentang apa ini? Tentang apa, Parik? Coba dijelaskan, Parik. Pengaruh infrastruktur yang terdiri dari jalan, listrik,
telepon dan air terhadap PDRB gitu Pak. Tingkat perkembangan PDRB di Indonesia. Jalan, Di provinsi di Indonesia. jalan. Ini datanya tahunan apa? Iya Pak, tahunan Berapa tahun? 20 6 tahun Pak. Kalau Tahun. seriesnya 26. 6 tahun di berapa provinsi? 26 Pak. 26 provinsi 6 tahun. Coba yang kira-kira ini teh apa? Y-nya apa PDRB? Iya Pak, perkembangan PDRB. PDRB. Coba jalan, infrastruktur jalan apalagi? Telepon apa? Telepon Pak sama air. Jalan, telepon sama air. Jalan, telepon. Jalan, listrik, telepon sama air Pak. Itu BJ itu BJ jalan apa? Iya Pak. B1 naon itu teh? IJ. Iya Pak. B1 IJ infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur naon eta? Telepon Pak. Telepon. Coba ya. Coba tutup dulu. Parik tutup dulu, Parik. Tutup dulu. Coba kita simulasi aja. Tadi teh apa Parik itunya teh apa? Y-nya apa Parik? Perkembangan PDRB Pak. PDRB berarti ya. PDRB. IT ya. Iya Pak. Sama dengan B0 plus plus B1 IJ IT IJ IT plus B2 IL IT B2 IL IT plus B3 IT B3 IT terus plus B4 IA IT IA naon infrastruktur apa? air Pak. Air. Plus U Plus epsilon IT. Nah, itu. Ya. Jadi nanti Parik coba buat ya ininya jadi ininya dibuat gini. Jadi ininya PDRB IT itunya 6 tahun ya Parik ya? Iya Pak, 6 tahun. Jadi nanti dibuat gini. B0 ya. B0 plus B1 ini PDRB T-1 gitu ya. Plus ini ya, plus IJ plus ini gitu ya. Ininya aja ditambah ini ya. Jadi ada dari variabel ini masuk ke independennya T-1 gitu. Yang lainnya ini sama aja gitu ya. Gitu ya. Terus nanti diuji ya. Nah, nanti cara pengujiannya sebenarnya ada di Fuse ya, pakai GMM ya. GMM, tapi kalau pakai manual juga bisa ya, pakai manual maksudnya pakai OLS, pakai peak effect, kalau pakai random effect itu bisa juga ya. Jadi nanti itunya di ini apa? Kalau manual itu kan gini, misalnya ini ya Y kan misalnya Y tahun 2010 tahun 2020 misalnya ditambah sama dengan B0 plus Y 19 gitu kan ya. Ya, karena ini T
ini T minus 1 gitu, jadi gitu ya. Jadi nanti di kan kalau biasanya ini misalnya ini X X misalnya Y. Kan kalau biasanya X tahun 2020 ini misalnya 2010 dengan 2010 gitu ya. 2011 dengan 2011. 2012 dengan 2000 kok. Jadi misalnya ini X, ini Y. 2010 dengan 2010, 2011 dengan 2011, 12 dengan 2000. Nah kan biasanya gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Nah sekarang begini, jadi nanti X-nya 2010, berarti Y-nya di 2009 gitu. Ininya 2011, Y-nya di 2010, ini 2012, ini 2011 dan seterusnya gitu. Ya, ini manualnya sebenarnya begini ya. Ya. Tapi di FG sebenarnya ada yang dinamik T-1 itu ada. Tapi kalau manualnya sebenarnya begini ya. Jadi kalau yang biasa model yang statis itu gini, 10 ke 10, 11 ke 11, 12 ke 12. Kalau dinamis itu ini nanti ada ini nanti bukan XY ya, bukan XY tapi ini XX ya. Jadi ini XT, ini X T-1 baru X1 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini jadi nanti ini begini. Jadi ada variabel barunya X XT-1 ya. Jadi nanti bukan yang mempengaruhi itu bukan hanya X1 2 3 tapi ada XT-1 ya. Nah, itu yang dinamis gitu ya. Oke, sebenarnya itu aja ya, itu saja. Tapi ini hanya tambahan aja, dinamis bukan sesuatu yang harus Anda kerjakan ya sebenarnya. Sampai panel statis aja udah, sampai PEM sampai rem itu sudah cukup ya. Ini hanya untuk wawasan Anda ya, ketika Anda nanti punya model, kemudian dari model itu mentok, nah itu bisa dikembangkan, dicoba pakai model dinamis gitu ya. Yang lain, coba ada yang lain? Bisa dimengerti nggak yang dinamis, panel dinamis? Nanti pengujiannya sama saja ya dengan itu, cuma nanti kalau rem itu kan kemarin pakai JLS ya terakhirnya, pakai uji Hosman ya, kemudian kalau itu pakai uji untuk menghilangkan homo auto kan ada yang pakai uji White, ada yang pakai difference, post difference gitu ya. Nah itu sama saja nanti pengujiannya, cuman nanti di input datanya digeserkan aja secara manual sih, filosofinya digeserkan data X-nya ya, XT berpasangan dengan XT-1 gitu ya. Coba ada satu lagi siapa, tentang apa, atau nggak usah dibuka, atau tentang apa gitu. Coba siapa, Pak Ruldena, tentang apa Pak Ruldena yang tugas kemarin? Pak Ruldena ada? Pak Rul ada? Pak Iya, Rul? Yang kemarin tentang apa? Coba tugasnya tentang apa? Yang apanya, Pak? Tugas yang kemarin, variabel-variabelnya tentang apa? Yang pertama Panel. itu, Yang panel. ini tentang di Jawa Timur, kabupaten kota. Variabelnya. Sebentar, Pak. Yang Y-nya tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi. Terus? Pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi. Terus?
suku bunga. IT ya. Ya, B0, B1 suku bunga apa interest INT misalnya. IT ya. Plus apa lagi? Pembangunan manusia yang terakhir, Pak. Apa? Cuman 2 variabelnya? Enggak, Pak, ada 3, inflasi, interest, dan juga pembangunan manusia. Interest, IT, dan B3-nya apa? Sumber Pembangunan daya. manusia. Hah? Pembangunan manusia. PM. Iya. Nah, IPM. itu. Indeks pembangunan manusia. Iya. Jadi nanti coba ininya ditambah berarti ya. Ditambah ininya kan ini udah ada inflasi, interest, ada indeks pembangunan manusia ya. Berarti nanti ini ditambah. Variabel ditambah jadi PE, nanti dicoba diolah ya, PE, IT, berarti ini B0, B0 plus nanti PE, T minus 1 gitu ya, plus, baru plus ini, plus ini, plus ini, plus ini gitu ya. Baik. Jadi PE, IT sama dengan B0 plus PE, T minus 1, IT, PE, IT minus 1 plus B2-nya berarti inflasi gitu ya, inflasi, interest, dan seterusnya gitu ya. Jadi ada ditambah ini variabel baru ya, variabel baru yang T minus 1 ya. Nanti coba diolah lagi seperti proses yang kemarin aja gitu ya. Gitu. Oke, bisa ya, bisa dipahami? Yep. Itu model dinamis ya, model dinamis ya. Ya, hanya itu saja sih, hanya merubah dari variabel dependen jadi ke independen, independennya T minus 1 gitu ya. Itu aja sih. Gimana, ada pertanyaan? Saya mah nggak akan lama-lama, ini udah jam 11:30 ya. Udah jam 11 lebih seperempat ini. Kalau ujian, oh ya, coba nanti saya bisa itu enggak ya lihat Tapi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini teh kan di judulnya teh ada sebuah hal yang cukup baru bagi Fahrul. Jadi pembangunan manusia sebagai variabel intervening. Jadi si inflasi dan suku bunganya itu berpengaruh dulu ke pembangunan manusia gitu, Pak. Intervening. Berarti modelnya enggak model searah tuh, jadi ya X, Y, Z gitu. X, Y, Z. Nah, jadi di si tesisnya itu di disertasinya itu ada ininya. Disertasi. Ada 2 model. Ini kayaknya tesis sih, Pak, tesis. Tesis dari prodi studi akuntansi. Akuntansi. Jadi X ada Jadi ada 2 model. Jadi model yang pertama tuh membangun dulu angka pembangunan manusianya. Nah, jadi boleh tidak kalau Harul tuh ya tetap aja yang pembangunan manusianya asumsi gitu. Jadi fokus ke pembangunan ekonomi. Ya, kalau di ekonometri mah nggak ada yang pakai intervening gitu sih. Gitu ya. Nggak apa-apa ya, Pak. Kalau kan ada yang model gini kan X, Y, Z ya. Di X ke Y dulu, baru Y, jadi ada hubungan gini. Hubungan melalui Y, ada yang langsung gini. Kalau ekonometri mah enggak gitu gini dulu, aja, Pak. X, Y, misalnya ini ke Z gitu, gini. Enggak model ekonometri enggak ada yang gini gitu. Jadi dibuat searah aja gini, dibuat searah aja gitu ya modelnya.
paling nanti dipakai dummy. Kalau di econometry pakai dummy. Oh. Ya. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi asumsinya si variabel lain tidak berpengaruh dulu kepada pembangunan manusia. Jadi Ya. semuanya bebas dulu gitu. Soalnya ada 2 model. Ya. Ya, semuanya dianggap sebagai variabel bebas aja. Begitu. Iya. Iya. Ya, Iya. terima kasih, Pak. Iya. Jadi sebenarnya kan di model model fixed effect, random effect juga kan itu sebenarnya ingin melihat itu tadi karakteristik individual ya. Ada perbedaan individu ya, ada perbedaan individu, ada perbedaan waktu ya. Jadi fixed effect sama random effect itu ya. Jadi si model itu ingin meminimalisir pengaruh dari perbedaan individu dan perbedaan waktu gitu ya. Makanya dia kalau fixed effect itu diasumsikan sama ya, diasumsikan sama itunya konstantanya gitu ya. Nah, kalau random itu tidak sama gitu ya. Jadi di model-model ekonometri itu kan itunya langsung ininya B0 plus B1 misalnya X1 plus B2 X2 paling nanti kalau ada yang itu pakai dummy ya B3 dummy 1 mungkin ya IT gitu ya. Nah ini kan untuk data-data yang kategori ya. Jadi data-data kategori itu tidak dibuat jadi 2 model tapi dibuat dummy gitu ya. Jadi kan ini misalnya gini ya, misalnya ini ada Y laki-laki sama dengan misalnya B0 plus B1X1 plus B2X2 plus E misalnya ya. Kemudian ini ada Y perempuan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus E gitu ya. EIT misalnya ya. Ini IT. Nah kalau di ekonometri itu nggak jadi 2 model gini, tapi jadi 1 model saja YIT misalnya plus sama dengan B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 dummy. Nah, dummy itu untuk mewakili ini dua model itu. Dummy ini 1 laki misalnya 1 laki 0 perempuan gitu ya. Termasuk di yang jadi tidak menggunakan interveni. Kalau interveni itu antara X ke Y dulu baru ke Z atau X ke Z baru ke Y. Dia ada hubungan langsung, ada hubungan tidak langsung ya. Jadi nanti semuanya diinikan aja ya, dijadikan sebagai variabel bebas aja ya. Halo? Siapa? Dena? Iya, Iya, Pak. Pak. Dijadikan variabel bebas. Jadikan variabel bebas aja ya. Coba ada yang lainnya, coba. Tentang apa yang lainnya? Siapa itu? Tiara? Tentang apa Tiara? Tiara tentang apa? Hadir Bapak, bentar. Tentang Tiara cek apa? dulu. Yang tentang tugas kemarin tentang apa? Tiara? Halo Tiara? Iya Bapak, halo. Ya. Sebentar Pak, Tiara cek dulu. Ya. Tentang pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan, Pak. Itu pakai laptop, pakai HP? Pakai HP. Aduh, nggak bisa screen ya. Iya, Pak. Coba tadi itu siapa yang nge-screen teh? Tadi yang ngirim screen itu siapa? Destra siapa Pak? Farik, Pak. Oh, Farik. Farik coba di share screen lagi, Farik. Iya, Pak. Coba di share screen lagi.
Coba lihat output FGIS-nya coba. Coba lihat itu output FGIS-nya terus. Yang terakhirnya apa? Fixed effect, random effect. Fix effect, Pak. Mana coba yang terakhir? Stop. Ah, ini yang terakhir. Iya, Pak, fix effect. Fixed effect, R square-nya. Wih, bagus R square-nya 0, berapa tuh? 99, Pak. Wah, bagus ini mendekati. Cuman itu X1-nya apa itu tidak signifikan ya X1 ya? X1 Apa itu ya, X1? infrastruktur jalan, Pak. Infrastruktur jalan, coba. Infrastruktur jalan ya? Iya, Pak. Kenapa ya tidak signifikan? Harusnya mah signifikan ya? Iya, Pak. Kira-kira kenapa ya? Ini di mana di Jawa Tengah? Di seluruh provinsi. Oh, di Indonesia. Oh, kalau di Indonesia mah ya iya, merenan. Ini tuh di Indonesia mah dari Aceh sampai Irian, sampai Papua. Sampai Papua, Ya? Pak. Sampai Irian Jaya. Oh iya ini. Iya, karena kan beda-beda ya infrastruktur jalannya sangat ya Jawa. Kalau Jawa mah mungkin signifikan ya. Iya, Pak. Ya Jawa lah, Jawa misalnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Tapi kan ini mah Indonesia. Kenapa aclok-aclokan we nggak bisa diamnya itunya? Oh iya, Pak. Di output tadi, coba di output yang tadi. Udah. Nah, ini. Nah, ini kan ya. Ini yang fixed effect ya. Iya, Pak. Nah, ini yang lainnya berarti ini kenapa munculnya X1, X2, X3 Apanya, Pak? Itunya di label variabelnya. Kalau pakai X1, X2, X3 ini statistik, ini mah bukan ekonometri. Di label variabelnya nggak ditulis seperti tadi PDRB, IJ, infrastruktur jalan, IA, air, listrik, IL gitu nggak digituin? Enggak, Pak, biar memudahkan operasi EVOS-nya aja saya pakai X1, X2, X3 gitu. Jadi nanti itunya enggak, kalau itu nanti di FUS-nya juga ketika mengcoding ada itunya nama variabelnya. Jadi harus ditulis jangan Y tapi PDRB itu jalan IJL misalnya pakai IA, IR. Nah, itu pakai gitu ya. Kalau X1 X2 ini model statistik, ini matematik ya, bukan ekonometri gitu ya. Iya, Pak. Jadi nanti dari si pembaca itu juga bisa lihat apa sih kalau ini X1-nya apa, X2-nya apa nggak tahu ya. Jadi harus muncul itunya ya. Kayak di model tadi IL untuk industri infrastruktur jalan IJL, infrastruktur air IAR, infrastruktur listrik ILS gitu ya misalnya. Ya gitu. Jadi orang udah bisa nggak apa sih X1, apa X2 gitu ya. Yang signifikan itu apa kan? Kalau ini nanya lagi yang signifikan X1 apa? Tapi kalau udah ada IJL, infrastruktur jalan misalnya gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu saja ya. Kemudian nanti lihat itu yang
Jadi kalau ada hetero nanti lihat AIC ya. Itu ada di bawah AKIK itu ya, AKIK info apa kriterian ya. Nah, itu AKIK info itu sebenarnya itu untuk melihat hetero sama homoskedatis ya. Jadi kalau misalnya nilai AKIK-nya lebih kecil, ya itu berarti semakin mendekati homoskedatis ya. Tapi kalau besar, itu berarti kemungkinan terjadi hetero ya. Jadi nanti untuk hetero, untuk homoskedatis itu bisa dilihat dari nilai AKIK-nya ya. Nah, itu saja ya. Jadi nanti dari tabel ini kan yang Anda lihat itu F-nya, R-square-nya, kemudian uji F probability F statistiknya, itu T-nya. Ya, kalau T-nya kan untuk melihat pengaruh variabel antar variabel masing-masing variabel, untuk melihat kontribusi dari semua variabel itu pakai R-square, kemudian untuk melihat apakah model ini fit, bagus, itu pakai F gitu ya. Nah, kemudian untuk melihat apakah jadi nanti kalau ada beberapa model, ya ada beberapa model nanti ketika mana sih yang lebih tidak ada hetero, nah itu lihat AKIK. Yang AKIK-nya paling kecil, nah itu berarti akan mendekati homo ya. Tapi kalau AKIK-nya nilainya besar, nah itu berarti kecenderungan terjadi hetero gitu ya. Nah, itu saja mungkin ya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Ditutup saja Farid itu screen-nya. Terima kasih Farid. Ada yang lain pertanyaan? Kalau dari saya cukup, Pak. Harisma, cukup Harisma? Amelia, Amelia, ada Amelia? Nggak ada Amelia mah. Kemana ini Amelia? Amelia nggak ada ya. Coba saya catat aja yang nggak ada. Nggak hadir berarti itu ya. Amelia, Aulianisa ada? Aulianisa juga nggak ada. Amelia nggak ada. Ini ada yang menyalakan tapi tidak ikut kuliah kayaknya ya. Amelia, Aulia, Febrianti, ada Febrianti? Nggak ada. Iren, ada Iren? Ada, Pak. Hadir Ada, Pak. Bapak. Iren di mana Iren? Saya sekarang tinggal di Cimahi, Pak. Oh, yang kemarin apa? Yang tugas kemarin itu? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Yang tugas kemarin tentang apa? Jadi nanti tugas berikutnya Anda boleh menggunakan data panel, boleh menggunakan data time series yang sudah Anda miliki sebelumnya ya. Cuma nanti susunannya tugasnya seperti yang kemarin ya. Jadi ada mulai judul skripsinya, penulisnya, rumusan masalahnya, hipotesisnya, kemudian ada datanya, kemudian nanti ada pengujiannya. Coba nanti Anda buat model dinamis ya. Coba buat dinamis, kemudian uji pakai, ya kalau pakai, ya sebenarnya Bapak kalau pakai panel bisa pakai fixed effect atau pakai random effects gitu ya. Tapi kalau data time series juga sih bisa aja nanti diuji dynamics ya. Jadi data time series juga bisa diuji dynamics ya. Jadi yang silakan Anda mau pakai data yang pane atau mau ke data yang time series, Anda buat model dynamics ya. Pengujiannya sama aja sih seperti yang kemarin ya. Cuman di sini variabelnya ditambah, ya variabelnya ditambah gitu aja. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi variabelnya ditambah, yang tadinya variabel bebas jadi variabel bebas jadi T-1 gitu ya.
Kalau tadi PDRB jadi PDB minus 1. Kalau konsumsi jadi konsumsi minus konsumsi IT, jadi konsumsi IT minus 1 gitu ya. Cuma nanti pasti akan mengurangi observasinya ya. Jadi silakan mau pakai panel data, mau pakai data time series, silakan Anda buat modelnya model dinamis gitu aja. Ada lagi pertanyaan? Ini kan kuliah yang terakhir ya. Jadi nanti ini kuliah terakhir, jadi nanti setelah Lebaran ini langsung saya Idul Fitri langsung ujian tanggal berapa tuh 18 minggu depan 18 ya. Mungkin ujiannya tanggal 25-an ya. Ya saya jadwal kuliah aja sih. Oke, masih ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oh, kalau tidak ada ya sudah diakhiri saja sampai di sini ya. Jadi materinya mungkin sampai di sini, tadinya mau ada bahasan lain ya, jadi simultan, ada yang moderator, tapi kayaknya nggak cukup nih waktunya. Ya, jadi sampai di data panel dinamis saja, mungkin ya nanti ujiannya juga sampai situ ya. Ujiannya mungkin nanti ada, kalau UTS-nya pakai objektif test. Kalau kemarin sih gitu, Pak. Teori. Oh, teori ya. Nanti saya juga mungkin ada teorinya juga ya. Ada teorinya, ada ininya juga sih. Tapi sepertinya saya kalau ini kan lama ya, mungkin kalau dari data awal sih lama. Paling saya nanti ujiannya ininya aja sih apa? Ya seperti tugas ini. Jadi ada mungkin ada rumusan masalah, ada hipotesis, kemudian ada output hasil pengujian gitu ya. Ada beberapa output hasil pengujian, kemudian nanti Anda diminta untuk menganalisis hasil output itu gitu ya. Jadi Anda tidak mungkin tidak, karena mungkin lama ya kalau belum input datanya, belum tapi kalau saya buat dalam Excel masih bisa cepat ya. Datanya misalnya saya kirim dalam Excel, itu sebenarnya kan bisa di copy paste aja ya, masuk di aplikasi ya. Oke lah, nanti lihat saja ya. Pak, mau bertanya. Ya, Jadi silakan. agendanya tuh sekarang ada tugas, terus nanti deadline-nya, sama terakhir nanti ada UAS ya, Pak? Kayak gitu? Ada UAS, ya. Iya. Ada Berarti UAS. 2 kali itu lagi aja ya, Pak? Nggak Iya. bahas materi lagi? Enggak. Udah cukup materinya mah sampai dinamis inilah. Kalau deadline tugas yang ininya? Paling dari sekarang ke tanggal berapa? 11, 18, paling sampai ujian. Sampai tanggal 24 lah. Kan 25 misalnya ujian. Iya. Lainnya sampai tanggal 24 gitu. Ya. Oh, oke, Pak. Gitu aja lah. Pak. Iya, Pak. Nah, nanti UASnya mungkin jadi saya sih sebenarnya enak pakai objektif tes ya. Tapi sulit sih bikin soalnya lama. Bikin soalnya lama kalau objektif tes, tapi kan langsung ada nilainya gitu ya. Iya, tapi kayaknya saya senang di mix aja ya, ada objektif tesnya, ada esainya gitu ya. Jadi nanti ada nilai objektif tesnya berapa, ditambah nilai esainya berapa, dijumlahkan, dibagi 2 gitu. Ya, gitu aja ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mudah-mudahan ini kan saya nggak dari awal ya. Jadi saya tidak bisa mengamati Anda dari mulai masuk sampai sekarang ya. Jadi saya hanya melihat Anda mungkin di beberapa pertemuan ya, 6, 7 ya. 6 pertemuan atau 7 pertemuan akhir ini aja ya. Yang mudah-mudahan. Terus kalau software aplikasi
kasih gitu ya, memang saya tidak akan membahas di perkuliahan ya, karena waktunya ini kan kalau offline ini biasanya kan di praktikumnya gitu ya. Jadi ekonometri misalnya ini di kelas 3 SKS atau 2 SKS, nanti praktikumnya 1 SKS-nya di lab gitu ya, di lab biasanya. Ya, tapi ini laboratoriumnya ini sekarang masing-masing aja di rumah mungkin ya Pak Fahrul. Jadi laboratoriumnya ini sekarang masing-masing saja di rumah. Jadi mesimulasi sendiri gitu ya. Ya, tapi sekarang nggak ada yang sulit ya. Kalau saya mah dulu belajar EPUS, belajar SPSS tidak memang dulu mah belum ada YouTube, sekarang mah buka YouTube. Ya, itu aja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materinya bisa Anda pahami gitu ya. Ini sebagai bekal ya. Kalau yang dari UPI masih jauh mungkin ya ke semester 7 gitu ya, tapi nanti kan ada tugas metodologi, ada tugas seminar ya, ini bisa dijadikan sebagai bekal sebenarnya ya kajian. Karena ekonomi ini ya tidak hanya model-model ini kan tidak hanya di ekonomi ya, nanti bisa saja diterapkan di pendidikan, di yang lain gitu ya, di ilmu sosial bisa saja dipakai gitu. Ya, terima kasih. Kemudian yang UM Malang juga terima kasih atas kehadiran Anda semuanya ya. Ya, meskipun banyak bentrok, itu hampir tiap Selasa bentrok memang jadwal waktunya. Ya, jadi mungkin tidak maksimal ya karena ada nggak tahu ini waktunya bersamaan gitu ya. Ya sebenarnya kalau Pak Yana waktunya masih Selasa atau dirubah? Selasa jam 9:30 gini atau berubah? Enggak, Pak. Tetap jadwal kayak awal jam. Selasa jam 9:30 gitu? Iya. Iya. Ya saya tadinya digeser. Karena tadi saya kuliah baru selesai kuliah sebelumnya tadi sampai jam 9.45 ya. Jadi makanya saya selalu jam 10 itu karena kuliah yang sampai 9.30 itu kadang-kadang lebih waktunya gitu. Ya jadi saya geser ke jam 10 gitu. Ya gitu aja ya. Terima kasih. Selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam minal aidin wal faizin juga, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin juga Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Waalaikumsalam Pak, terima kasih. Ini DN aja ya? Kamu mau main PB ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Kenapa? Buru-buru nge-end mau main PB ya? Dik ada kelas nggak? Dik? Nggak ada sebenarnya aja. Lagi bulan puasa main PB wae. Astagfirullah. Tes. Kenapa hostnya jadi orang ya?